وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah wa syukurulillah. Bagaimana jemaah, apa kabar? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah senantiasa berikan, Allah curahkan setiap waktu, setiap saat, tak henti-hentinya. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian mau menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut. Di antara nikmat yang paling agung, yang paling bernilai adalah nikmat iman dan Islam. Dan kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keistiqamah, istiqamah di atas iman dan Islam, sehingga kita senantiasa mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa kita sampaikan salawat salam kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga dengan salawat salam kita kepada Rasulullah, kepada keluarganya, Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita semua. Allah berikan hak kepada kita untuk kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Jemaah sekalian Allah muliakan, kita akan lanjutkan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bab al-khauf war raja. Khauf artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab-azab Allah. Kemudian ar-raja, penuh harap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan semua ibadah-ibadah, amaliyah-amaliyah ketaatan yang kita lakukan, baik yang wajib ataupun yang sunnah-sunnahnya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
yang disebut dengan raja diterima oleh Allah, dan dengan amaliyah tersebut Allah memandang, Allah menatap kita dengan pandangan dan tatapan rahmatnya, yang pada endingnya kemudian yang merupakan cita-cita kita yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling bernilai adalah kalau Allah masukkan kita ke dalam surganya. Itu ar-raja, penuh harap kepada Allah. Pagi hari ini kita akan membahas babu fadlil buka min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaihi. Bab fadl, keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam bab ini surat Al-Isra ayat 109. Allah Ta'ala wa yakhruna lil adqan yabquna wa yaziduhum khushu'a, dan mereka tersungkur jatuh bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabquna, mereka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaziduhum khushu'a, dan semakin bertambah kekhusyuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah dan semakin kuat khusyu'a, kekhusyuan dan ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, kaitannya dengan orang-orang yang disebut dengan ahlul kitab. Ahlul kitab, mereka-mereka yang disampaikan dan diturunkan kepada mereka kitab-kitab samawi yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Pengikut Nabi Isa alaihi salam yang sebelum diutusnya baginda mulia sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka tentunya yang tetap berpegang teguh dengan kitab samawi, berpegang teguh dengan khabar-khabar, hukum-hukum yang ada di dalam kitab tersebut. Walaupun kemudian memang sebagian di antara mereka Allah abadikan di dalam Al-Quran, yahrifunal kalim, mereka menyelewengkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Al-Quran hadir, ketika Al-Quran turun, datang Al-Quranul Karim disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendengar ayat-ayat Allah, mereka faham, mereka tahu bahwa ini adalah apa yang dikabarkan, apa yang dicantumkan di dalam kitab-kitab mereka, kitab samawi, kitab Injil yang otentik, yang murni. Sehingga ketika mereka mendengar ayat Al-Quran, mereka tahu ini adalah kalamullah, turun dari langit sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Maka kemudian wa yakhruna lil azqan, mereka tersungkur bersujud. Ya, azqan ini maknanya adalah dagu, ya, sebagai isyarat bahwa mereka meletakkan wajah mereka di atas muka bumi Allah, menunjukkan, mengekspresikan ketundukan kepada Tuhan, menerima apa yang datang dari Al-Quranul Karim. Wa yabkun, dan mereka menangis. Kenapa mereka menangis? Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau menjelaskan menangisnya mereka
disebabkan karena dua hal. Pertama adalah karena khasyah, sebagaimana bab ini bicara tentang khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Karena ayat-ayat sebelum ayat 109 ini bicara tentang kabar berita siksaan Allah Subhanahu wa taala, balasan siksaan terhadap mereka-mereka yang datang Al-Qur'an dengan kebenaran tapi mereka ingkari, kecuali mereka-mereka yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka menerima Al-Qur'anul Karim. Mereka-mereka yang menolak Al-Qur'an dan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Allah siapkan balasan-balasan siksaan untuk mereka. Dan ketika mereka membaca ayat ini, mereka tersungkur jatuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memiliki ilmu tentang kitab-kitab mereka. Jadi menangis karena khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Imam Al-Qurtubi adalah karena syauqan ila Allah. Rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, zat yang menciptakan. Dan kerinduan ini tidak serta-merta muncul di dalam kalbu, di dalam hati seseorang, melainkan karena adanya mahabbah. Apa itu mahabbah? Karena adanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang menangis itu bisa karena takut kepada Allah atau karena rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifat tentunya yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, sifat ahlul kitab, pengikut setia Nabi Isa alaihi salam, yang mereka masih berpegang teguh dengan kitab samawi, kitab Injil yang tidak diselewengkan. Sehingga ketika Nabi datang, mereka tahu ini adalah utusan Allah. Sudah mereka masuk Islam, ya, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka ada yang menolak, ada yang mengingkari, bahkan ada yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat kedua yang dicantumkan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaihi adalah ayat 59 sampai 60 di dalam surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabqun." Apakah dengan berita ini, yaitu berita tentang azab, siksaan, berita tentang neraka di dalam Al-Qur'anul Karim, apakah dengan berita ini yang Allah sampaikan dalam Al-Quran kalian merasa terheran-heran? Ta'jabun, kalian merasa heran karena di antara mereka ada yang mengingkari adanya hari kiamat. Sehingga para ulama-ulama tafsir menjelaskan siapa mereka-mereka yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Al-Qur'an hadir dengan berita hari kiamat, bagaimana dahsyatnya situasi di hari kiamat dan keadaan manusia di hari itu. Mereka kemudian ta'jabun, mereka heran. Heran di sini bentuk pengingkaran. Apa iya? Makanya kemudian orang-orang musyrikin Makkah saat itu mencemooh Nabi dengan mengatakan, coba lihat wahai Muhammad, nih jazirah Arab nih, yang tandus kering kerontang, pegunungan, ya, gunung batu,
Bisakah Tuhanmu itu kemudian merubah gunung batu yang tandus ini menjadi taman-taman yang indah, ya, taman-taman yang penuh dengan ketumbuhan, pepohonan yang hijau dan sungai-sungai yang mengalir? Apa bisa? Mereka mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Al-Qur'an bicara tentang jannatun tajri min tahtihal anhar. Nanti di akhirat itu Allah akan siapkan untuk kalian surga-surga yang mana di dalamnya ada taman-taman yang indah dan sungai-sungai yang mengalir, dan sungai-sungai ini dari berbagai macam bentuk jenis. Sungai asal, sungai khamar, sungai laban, sungai madu, sungai khamar, sungai susu. Nah, kemudian mereka mengatakan, apa iya? Apa iya? Mereka menganggap kehidupan hanya di dunia. Setelah itu selesai, meninggal dunia selesai. Mereka terheran-heran dengan berita Al-Quran adanya pembalasan kebaikan nanti di akhirat dengan balasan surga. Kemudian mereka minta kepada Nabi, coba suruh Tuhanmu itu rubah nih jazirah Arab, wilayah kita yang tandus, yang kering kerontang ini, kekurangan air. Mana? Coba buat di sini sungai-sungai yang mengalir agar kita tidak kesulitan, tidak kesusahan mencari air. Mereka terheran. Allah katakan, "Afa min hadzal hadits ta'jabun?" Lalu kalian terheran-heran dengan ayat Al-Qur'an ini? Wa tadhakun, dan kalian terbahak-bahak, tertawa-tawa, mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la tabku, dan kalian tidak menangis. Para ulama mengatakan ini adalah teguran Allah bagi orang-orang musyrikin Mekah. Ya. Kemudian ya secara umum adalah siapa saja, apakah itu di Mekah, apakah itu di Madinah, sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk seluruh umat manusia yang ketika hadir Al-Quran, maka kemudian ada di antara mereka yang beriman dengan Al-Quran, ada yang mentertawakan, ada yang mengolok-olok. Maka Allah katakan, apakah kalian tertawa? Ya, mengolok-olok dan kalian tidak menangis. Ya. Wa antum samidun, di lanjutan ayat ini, wa antum samidun, dan kalian lalai. Lalai mengingat apa? Mengingat tentang akhirat. Karena ayat-ayat sebelumnya bicara tentang siksaan. Siksaan orang-orang di dalam neraka. Kemudian Allah katakan, antum samidun, dan kalian lalai. Tidak mempersiapkan diri. Tidak mengingat bagaimana Allah akan siapkan balasan-balasan nanti di akhirat. Nah, sejatinya memang jamaah sekalian Allah muliakan, orang-orang beriman ketika berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, maka interaksi tidak hanya sekedar dengan lisan membacanya, tapi bagaimana kalbu ini terkoneksi dengan ayat-ayat Allah, kemudian hadir rasa khasyah. Khasyah ini takut, ya, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penjelasan lebih luas lagi, para ulama mengatakan sebenarnya ayat ini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kemudian kita memiliki ilmu. Jangan menjadi orang yang jahil. Apa makna jahil? Jahil, jahlun, artinya bodoh. Abu Jahal, orang yang bodoh. Bukan bodoh tidak memiliki ilmu pengetahuan, tapi kebodohannya tidak mau menerima Al-Quran.
tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, para ulama mengatakan ayat ini sebenarnya ada isyarat dari Allah agar kita memiliki ilmu. Dengan ilmu tersebut kita mampu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemahaman itu kita kemudian ada ikatan yang menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca Al-Quran, tidak hanya sekedar yaqra, dia membaca, tapi sejatinya ketika kita membaca itu ada koneksi, ya, kita terhubung dengan Allah lewat kita mentadaburi, kita menghayati, kita memaknai Al-Quranul Karim. Dan jamaah sekalian Allah muliakan, kita tidak akan mampu memaknai Al-Quranul Karim kecuali dengan ilmu. Nah, inilah pentingnya kemudian kita selalu berusaha untuk menaikkan kualitas keilmuan kita. Ya, mungkin bagi yang memiliki keluangan waktu, kesempatan, mungkin lewat usia dengan belajar secara formal. Tapi bagi kita ini sekarang jemaah sudah, saya pikir sudah lewat waktunya. Tapi tidak ada kata terlambat, ya kan? Yang sudah mungkin sudah S2, lanjut S3, yang sudah S1, lanjut S2, atau mungkin yang belum, tidak ada kata terlambat. Mungkin kita belajar secara formal. Kalaupun tidak, ya secara non formal. Dan kesempatan-kesempatan itu terbuka lebar. Ini nikmat Allah. Setiap masjid ada majelis-majelis kajian terbuka. Tadi disebutkan oleh Pak Ketua DKM, apapun mazhabnya, apapun golongannya, selama bukan Ahmadiyah dan Syiah, silahkan. Ini majelis ilmu untuk menambah wawasan. Jangan sampai kita menjadi katak dalam apa, Pak? Kata dalam rumah, tempurung. Ya, sempit banget tempurung, Pak. Artinya ini adalah nikmat Allah yang Allah berikan. Ketika ada majelis ilmu, silakan hadir, silakan datang. Entarlah dulu. Dia itu bukan ustadz saya. Entar dulu bicara begitu. Itu bukan kelompok saya. Nanti dulu. Ya. Jangan lihat dari sampulnya dulu. Coba datang, coba hadir, dengarkan, simak. Selama 1 jam kajian, apakah dari 1 jam itu sampai akhir kita anggap semua penyampainya, wah ini tidak sesuai dengan mazhab saya, tidak sesuai dengan kelompok saya? Jangan menjustifikasi seperti itu. Ini jalan Islam, jalan yang lurus, jalan yang luas. Ini bukan jalan yang sempit. Kalau jalan sempit, Pak, cuma 1 orang yang bisa lewat. Ya. Jalan Islam ini jalan yang luas, lurus, luas. Jadi siapapun diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan di jalan Islam yang luas ini. Ya. Kalau sempit, ini jangan-jangan kita salah jalan, Pak. Ya. Ujung-ujungnya mentok, ini salah jalan. Jalan buntu. Jadi majelis-majelis ilmu merupakan nikmat Allah sebagai sarana untuk kita menambah ilmu kita. Dengan ilmu itu kemudian kita memahami kitabullah Al-Quranul Karim. Dengan ilmu itu kemudian kita memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang sempurna khasyahnya, takutnya kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Siapa yang bicara seperti itu?
Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki rasa khasyah yang benar kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, jadi para ulama tafsir menjelaskan ayat ini bicara tentang isyarat Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki ilmu, sehingga kita faham apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Ketika baca Al-Qur'an, kita paham maknanya, apa pesan-pesan Allah, hukum-hukumnya, kemudian kita sampaikan, kita amalkan. Ketika salat, di dalam salat kita membaca surat Al-Fatihah yang menjadi rukun daripada salat. Baca Al-Fatihah mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang yang memiliki ilmu, faham maknanya. Kenapa Allah memulai surat ini dengan basmalah? Di dalam basmalah itu, kenapa Allah memulai dengan satu huruf? Huruf ba, satu titik. Kemudian ba itu disambung dengan ismun. Kalimat ismun. Bismi, Allah, nama Allah. Lalu siapa itu Allah? Ar-Rahmanur Rahim. Kita faham, dia Allah Ar-Rahman, dia Allah Ar-Rahim. Luar biasa. Berbeda dengan ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak faham, tidak mengerti maknanya. Dzauq itu beda. Ya, berinteraksinya itu beda, rasanya itu beda. Ya. Bahkan kemudian bicara tentang keutamaan, fadilah, pahala, para ulama menjelaskan, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama ketika ada orang membaca Al-Qur'an faham maknanya dengan yang membaca tidak faham maknanya. Dalam salat surah Al-Fatihah, secara tekstual ayat mungkin kita paham, ya, tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa, Pak? Hah? Ayo interaktif biar nggak ada yang ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Bismi, dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Sudah paham artinya secara teks ayatnya. Tapi kalau kita mau tadaburi, muhayati maknanya, nah disitulah kita kemudian perdalam. Ya. Sehingga nilai-nilai salat ini pun lebih berkualitas. Ya. Nah, kaitannya nih mentadaburi, pas saya menulis buku saya Tadabbur Al-Fatihah. Tadabbur Al-Fatihah. Nah, ini buku saya nih, Tadabbur Al-Fatihah. Saya setiap malam itu ada kajian Tadabbur Al-Quran. Tadabbur. Hampir berjalan mau 3 tahun. Itu setiap malam, Pak. Kalau saya lagi ngisi kajian setelah Isya, ya semua jamaah saya yang online itu ikut kajian yang sedang offline lewat Zoom. Kalau saya lagi di jalan, bisa melipir di jalan dari raya, di mana pas jam 8 malam saya berhenti istirahat kajian Tadabbur Al-Quran. Dari surat Al-Fatihah ini udah hampir berjalan 3 tahun, Pak. Setiap malam. Ya, pernah tuh ada pengalaman saya berhenti lagi ngisi kajian, Pak, disamperin, dikirain siapa gitu. Nah, di buku ini saya menulis keutamaan surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah yang merupakan surat yang wajib harus dibaca dalam salat. Nabi mengatakan la salata
liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kita apabila dalam salat tersebut tidak dibaca surat Al-Fatihah. Adapun penjelasannya itu panjang tuh. Bagaimana kalau imam baca? Apa cukup udah makmum enggak perlu baca? Ya, fi aqwal, panjang penjelasannya. Tapi pada intinya jemaah, surah Al-Fatihah adalah surat yang sangat penting untuk kita tadabburi, hayati maknanya. Karena secara ringkas Al-Fatihah ini bicara tentang akidah, ya kan? Kemudian ibadah, muamalah ada dalam Al-Fatihah. Kemudian juga disempurnakan, ada mengatakan Al-Fatihah juga bicara tentang kisah. Walaupun secara ringkas. Allah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kisah. Itu jalan orang-orang. Berarti ada orang-orang yang disebut di dalam Al-Qur'an. Ada kaum, ada kelompok yang Allah sebut mereka di dalam Al-Qur'an. Di antaranya ada 3 golongan. Pertama, an'amta 'alaihim, diberi nikmat oleh Allah. Dan yang kedua, maghdub, dimurkai oleh Allah. Kemudian dhalil, orang yang sesat. Wah, ini kan bicara tentang kisah. Makanya kemudian Al-Qur'an itu thuluthul Qur'an, sepertiganya itu banyak cerita. Ya, para nabi dikisahkan. Nah, bagaimana kemudian seseorang ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an hadir khusyuk? Ya. Khusyuk itu amalan qalbu, amalan hati. Ya. Ketundukan, kepatuhan dalam hati yang disertai dengan pengagungan. Ya. Pengagungan. Bagaimana kalau kita ketemu dengan, akan menghadap dengan orang yang berwibawa, ya. Sesama manusia pun kita sudah jiper. Wah, ini mau ketemu siapa nih? Orang yang berwibawa, orangnya punya pengaruh. Ya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Quranul Karim seandainya diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur. Kenapa hancur? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat apa? Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'an على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Bila mana seandainya Al-Quran ini kami turunkan ke gunung, ya, kami amanahkan Al-Quran ini ke gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, kamu akan melihat gunung tersebut takut kepada Allah dan meleleh, hancur, lebur, disebabkan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas, perumpamaan ini kami sampaikan untuk manusia agar mereka berpikir. Berpikirlah ketika Al-Quran turun ke hati kita, didengar oleh telinga, lalu kenapa hati ini tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan-jangan hati kita ini lebih keras dari kerasnya batu-batu yang cadas di gunung yang la'allahum yatafakkarun. Kenapa kita tidak takut? Kenapa tidak menangis? Bisa saja karena hati kita bukan sekeras batu, Pak. Bukan sekeras batu, tapi lebih keras dari batu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, buktinya mana hati kita lebih keras dari batu? Quran diturunkan ke gunung. Gunung adalah gundukan-gundukan batu besar. Ya, batu-batu cadas yang kokoh. Diturunkan Al-Quran kepada gunung. Gunung lebur, hancur, leleh, tertakut kepada Allah. Tapi hati kita tidak mengagungkan Allah, tidak takut kepada Allah.
ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran bicara tentang azab. Lalu mana yang lebih keras? Batu atau hati kita? Nah, makanya Allah mengatakan, "Wa tilkal amtsalu nadribuha." Kami sampaikan ini sebagai perumpamaan buat manusia. La'allahum yatafakkarun, agar mereka menggunakan akal mereka untuk berpikir. Ya. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan. Jadi ada keutamaan seseorang ketika ia berkuun, mereka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah tentang Ainu Zubaidah. Mungkin di majelis ini pernah saya sampaikan. Ainu Zubaidah, mata air Zubaidah. Jemaah tahu siapa itu Zubaidah? Siapa Pak Zubaidah? Bukan istri tetangga. Bukan istri Pak Wawan. Bukan Ibu Zubaidah jamaah Masjid Al-Ikhwan, bukan. Zubaidah istrinya Harun Ar-Rasyid. Ya. Malik Raja Khalifah Daulah Abbasiyah Harun Ar-Rasyid. Beliau suatu hari berangkat sama suaminya Harun Ar-Rasyid. Kisah Ainu Zubaidah. Zubaidah adalah istrinya Harun Ar-Rasyid yang suatu hari berangkat haji bersama suaminya Harun Ar-Rasyid. Sampai di Mekah ketika melaksanakan manasikul hajj, dia lihat para jamaah haji kesulitan mendapatkan stok air, ya, kesulitan untuk berwudu, kesulitan untuk minum, untuk kebutuhan mereka. Inilah istri raja yang subhanallah, yang peduli dengan rakyatnya, yang memiliki rasa sensitivitas yang tinggi. Kemudian dia mengatakan, bagaimana caranya ini agar jamaah haji bisa dengan mudah mengakses air, mudah mendapatkan stok kebutuhan wudu, makan, minum, untuk memasak. Dia berpikir, wah ini kita harus buat sumur besar di Mekah nih. Dari sumur ini kemudian dia diairi, ya, ke Muzdalifah, ke Mina, ke Haram untuk jamaah haji. Dia berpikir tuh, subhanallah. Akhirnya kemudian dia menyampaikan ini kepada suaminya Harun Ar-Rasyid. Seorang suami yang tahu kemuliaan istrinya, ini adalah niat yang baik, tapi dia mengatakan ini butuh biaya besar. Ya, kita harus menggali sumur yang dalam. Dan saat itu tidak ada alat canggih seperti hari ini. Kalau hari ini gampang Pak, ngebor, mudah. Lalu bagaimana caranya? Pokoknya harus, kata Ain Zubaidah, demi kemudahan jamaah haji, tamu-tamu Allah, kita berkhidmah, kita melayani tamu-tamu Allah agar mereka mudah melaksanakan ibadah haji. Akhirnya dicari kuda-kuda yang tangguh, kuda-kuda yang kuat, ya, untuk menarik tali, mengeruk tanah, ya. Dan ini adalah proyeknya Zubaidah. Akhirnya yang singkat cerita, sampai hari ini masih ada situsnya Pak. Ya, Ainu Zubaidah, mata air yang dulu pernah digunakan oleh jamaah haji, mendapatkan stok air di Mina, Muzdalifah, Haram karena hasil daripada karyanya Zubaidah. Bayangkan Pak, berpuluh-puluh tahun itu jamaah haji mendapatkan kemudahan dari proyeknya siapa? Zubaidah. Bayangkan pahalanya. Ya, satu jamaah haji aja kita bantu. Subhanallah. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Satu orang melaksanakan ibadah haji dengan mabrur, balasannya surga. Bapak ini sekarang punya uang berangkatkan satu jamaah haji, ya. Dia mendapatkan haji mabrur, balasan buat dia, balasan buat kita. Lalu bagaimana nih kira-kira pahalanya Zubaidah itu yang berpuluh-puluh tahun dia berkhidmah lewat hasil daripada karyanya itu. Kemudian ketika beliau meninggal, ada pelayannya yang selalu setia sama beliau. Pelayannya sampai Zubaidah meninggal setia dengan Zubaidah. Dia mimpi, ini pelayan soleh Pak, bukan pelayan biasa.
orang alim, ya pelayan-pelayan orang ulama. Raja dulu di antara mereka adalah orang-orang yang paham hukum. Ya. Pelayannya Zubaidah ini perempuan yang salehah, yang selalu menemani Zubaidah, dan dia tahu kebiasaan Zubaidah. Dia bermimpi bertemu dengan Zubaidah dalam mimpinya. Kemudian dia takjub, perempuan ini melihat pakaian tuannya, ya, pakaian Zubaidah, seindah-indah pakaian yang dipakai Zubaidah sebagai istri raja, dan istana yang dimiliki oleh Zubaidah tidak seindah apa yang dipakai oleh Zubaidah dalam mimpi tersebut. Dia kaget melihat Zubaidah memakai pakaian yang sangat indah dan istananya. Pelayannya ini bertanya kepada Zubaidah, "Ya Zubaidah, apa yang dilakukan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu?" Zubaidah mengatakan, "Kamu lihat, Allah berikan istana yang megah, Allah berikan pakaian yang indah." Pelayannya bertanya, "Ini pasti adalah balasan Allah atas karya monumentalmu, ya, karyamu yang bermanfaat itu, mata air yang digali untuk mencukupi kebutuhan jamaah haji. Pasti inilah balasan dari Allah." Kata Zubaidah, "Lah, enggak. Ini bukan balasan itu. Lalu apa amalan yang kau lakukan sehingga Allah berikan balasan seperti ini?" Kata Zubaidah, "Suatu malam aku pernah bangun sholat tahajud. Aku bangun malam, kemudian dalam sujudku aku meneteskan air mata karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala." Tetesan air mata karena takut kepada Allah, inilah yang kemudian diberikan balasan oleh Allah seperti yang kau lihat ini. Allah. Tetesan air mata dalam salat seseorang atau di luar salatnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan dua manfaat. Yang pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Allah hindarkan dari azab neraka. Rahmat Allah adalah Allah berikan surga. Tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya jamaah, gimana nih caranya agar kemudian kalau kita baca Quran, kita salat, kemudian hati ini mampu, ya, menghadirkan khasyat tadi. Pernah kita baca Quran kemudian sampai tersengguk-sengguk, menangis. Menangis ini amalan mulia jemaah. Tapi kata ulama, bukan tangisan yang dibuat-buat, gitu. Apa? Bukan tangisan yang dibuat-buat. Yang kedua, bukan tangisan karena riya. Hati-hati yang kata dibuat-buat ini. Boleh nggak kita berpura-pura nangis, Ustaz? Saya pernah membaca qaul tentang dalam kitab Tazkiyatun Nufus, membersihkan hati. Kalau hati kita ini susah untuk menangis ketika baca Quran, kok baca tentang azab, hati kita biasa aja. Menangislah, tapi kita nggak bisa menangis. Menangislah. Lalu apa yang harus kita tangisi? Tangisilah diri kita yang tidak menangis ketika membaca ayat Al-Quran dan ayat itu bicara tentang azab-azab Allah. Jadi tangisi diri sendiri. Ya, tangisilah hati kita yang keras, kok tidak menangis ketika salat di penghujung malam. Kenapa kita rasakan itu biasa-biasa saja? Ketika kita membaca ayat Al-Quran dalam kesendirian kita baca, ingin berusaha untuk mentadaburinya dan ingin faham maknanya agar hati ini terikat, terkoneksi, terhubung dengan Allah. Tapi kok sulit, tangisilah. Ini ada apa nih? Ada apa? Jangan-jangan ada makanan yang haram yang masuk ke dalam, mohon maaf, ke dalam perut kita. Atau jangan-jangan banyak ibadah yang kita lalaikan. Atau jangan-jangan banyak maksiat yang menutupi hati kita, sehingga tidak ada rasa khasyah tadi. Ini kan penting. Ini perkara yang disampaikan oleh para ulama. Jadi kalau
sulit menangis, tangisi diri sendiri. Yang sulit menangis, bukan berpura-pura menangis, tapi tangisi diri sendiri. Terakhir, udah habis waktunya. Terakhir jemaah sekalian Allah muliakan, perkara hati yang sulit menangis karena Allah Subhanahu wa taala ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Kalau seandainya hati kita ini bersih, niscaya tidak akan pernah bosan berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca Quran kemudian cepat bosan, ya, cepat lelah. Tapi kalau mantengin sesuatu selain Al-Quran kok betah. Nah, ini ada masalah pada kalbu, dalam hati kita. Ya, barakallah. Ini buku jamaah sekalian, nanti kalau yang ingin sebagai bahan bacaan. Tentunya, kenapa nulis ini? Saya ingin dapat pahala, Pak. Di sini bukan jual makanan, bukan jual minuman. Ini menjual berbagi ilmu. Nah, di sini Al-Fatihah dan Bismillah nanti dijelaskan. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berusaha untuk meringkasnya, hanya 178 halaman sampai terakhir. Ini sebagai bahan bacaan. Ya, di rumah kita baca. Sehingga menambah wawasan dan ilmu kita. Bagi yang ingin nanti silakan sampaikan kepada admin. Ya, admin saya bukunya ada di mobil insyaallah taala. Semoga yang menulis mendapatkan amal jariyah. Kita ya solusa mati. Ya. Gajah mati meninggalkan gading. Kemudian harimau mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan apa, Pak? Ya, meninggalkan amal baik, nama baik. Insyaallah. Baik, untuk menunggu salat sunnah isyraq silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Cukup? Kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Ada yang punya hajat silakan. Mungkin ada yang punya hajat. Ya, silakan. Ya. Ya. Iya. Nah, itulah. Jadi itu dibahas di fikih, Pak. Ya. Dalam fikih dibahas. Ya. Kalau imam sudah baca, apakah cukup bacaan imam sehingga makmum nggak perlu baca? Fi aqwal. Ya, kalau Bapak masbuk kemudian langsung tidak, karena sudah imam mau ruku, ya kan? Bapak terlewat baca Al-Fatihah, cukup dengan bacaan imam. Gitu ya, cukup dengan bacaan imam yang menanggung bacaan Bapak. Ya, gitu. Ringkas dijawabnya. Barakallah, silakan. Apa? Bukan. Iya. Iya. Otentik atau tidak gitu? Ya. Ya. Kurang gitu maksudnya. Ya. Ya. Ya.
Iya. Baik. Baik. Ada yang memprioritaskan bacaan, yang penting khatam, ya kan? Ada yang berusaha sambil baca mentadaburi, tapi 1 bulan tuh nggak sampai khatam. Mana lebih utama, gitu ya? Iya. Tapi jemaah sekalian Allah memuliakan, setiap para nabi itu memang ada pengikut setianya. Ya, kalau Nabi Isa berikutnya Hawari, ya, orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam setelahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tadi bicara tentang orang-orang yang masih berpegang dengan kitab Injil yang otentik. Ya, saya kasih contoh. Emang ada Ustaz? Ada yang berpegang itu. Contohnya siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu adalah pamannya siapa? Khadijah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama, beliau pulang Nabi dengan ketakutan. Kemudian ditenangkan oleh istri beliau Khadijatul Kubra Ummul Mukminin. Setelah itu Khadijah datang ke Waraqah bin Naufal. Begini-begini ceritanya, begini tentang Muhammad. Tolong, ada apa ini? Kata Waraqah, demi yang menciptakan langit dan bumi, dia didatangi oleh Namus yang mendatangi Nabi Musa Isa dulu. Didatangi oleh malaikat membawa wahyu. Suamimu adalah orang besar. Demi Allah, kalau seandainya aku masih hidup ketika dia diusir dari kotanya, aku akan membela dia sampai mati. Ini Waraqah bin Naufal ahlul kitab, ya, yang masih memegang syariat yang tercantum dalam Injil. Ya kan banyak nanti tuh dia diselewengkan. Ya. Tapi para ahli ilmu, ahlul kitab ini yang masih berpegang dengan syariat Nabi Isa, nah ketika datang Al-Quranul Karim dia langsung beriman. Contohnya tadi ya, di antara mereka ada yang langsung beriman kepada Al-Quran karena paham, karena tahu bahwa Al-Quran ini kitab suci dari langit yang diturunkan kepada seorang nabi, sebagaimana kitab suci sebelumnya Injil, Zabur, Taurat diturunkan dari langit. Maka mereka mengimaninya. Contohnya adalah tadi saya sebut Waraqah bin Naufal ini. Beliau mengatakan, seandainya aku masih hidup ketika suamimu diusir dari kampung halamannya. Padahal dia Waraqah bin Naufal tinggal di Mekah. Muhammad tahu orang Mekah. Itu isyarat dari Waraqah, nanti dia akan diusir dari sini. Seandainya aku masih hidup saat itu, aku akan bela dia mati-matian. Berarti dia beriman ya. Gitu. Makanya kemudian mereka yakhrun, mereka tersungkur, jatuh sujud karena takut kepada Allah atas apa-apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran terkait azab. Jadi gitu Pak ya. Adapun kok pengikut Nabi Muhammad kok sedikit, sedangkan Hawari itu kok kuat, tegas, komitmen mereka, sehingga takjub pengikut Nabi Muhammad justru lebih banyak Pak. Ya. Hanya saja memang Al-Quran turun di Mekah, kemudian saat pertama Islam turun, banyak dari kalangan Mala'ul Qaum, orang-orang Quraisy yang menolaknya. Adapun dari kalangan para hamba saya, budak, itu langsung mengikut Nabi Muhammad SAW. Banyak pengikut Nabi. Makanya kemudian Nabi mengatakan yang paling banyak mengikut Nabi SAW di awal Islam adalah dari golongan-golongan orang-orang lemah. Gitu Pak ya. Iya. Kenapa mereka khauf? Karena mereka paham Al-Quran ini sumbernya sama dengan apa yang mereka pahami dari kitab mereka Injil. Ini sumbernya sama. Mereka berpegang teguh dengan kitab mereka. Ketika kitab mereka bicara nanti akan ada nabi yang membawa kitab suci, datang kitab suci itu, mereka takut kepada Allah. Berita yang ada dalam Al-Quran juga ada dalam kitab mereka. Jadi sumbernya sama Pak. Jadi satu zat yang harus kita takuti. Mereka takut ketika berinteraksi dengan kitab mereka, takut kepada Allah. Begitu juga ketika berinteraksi dengan Al-Quran, karena sumbernya sama, maka mereka pun takut kepada satu zat, yaitu Allah, karena sumbernya sama. Begitu Pak ya. InsyaAllah ikhna insyaAllah. Adapun di bulan Ramadan, mana yang lebih utama? Kita tadabburi atau tilawah, sehingga nanti dalam satu hari bisa 1 juz. Kalau kita sembari mentadabburi, kayaknya nggak sampai nih.
Satu hari satu juz, kemudian nggak bisa khatam satu bulan. Nah, disinilah kemudian kita pandai-pandai menyiasati juga. Membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan. Bukan hanya di bulan Ramadan. Makanya itu kemudian di luar Ramadan juga kita berinteraksi dengan Al-Quran, baca. Nah, kemudian berusaha untuk mentadaburi. Tentunya kalau kita mampu mentadaburi Al-Quranul Karim, kemudian memahaminya dan berusaha menyempurnakan dengan menghatamkannya, tentu ini lebih baik. Ya, kita ingin sesuatu itu maksimal. Ya, maka kalau kita ingin tadaburi terus sembari dengan baca, ini kesulitan. Ya, maka lihatlah prioritasnya mana. Ya, prioritasnya. Kalau di luar Ramadan nanti kita bisa mentadaburi, di bulan Ramadan kita ingin menghatamkan, ya silahkan. Ya, mungkin target Bapak beda dengan yang lain, mungkin berbeda, gitu ya. Tergantung yang dia prioritaskannya. Begitu Pak Zakaria. Barakallah. Baik, kita cukupkan. Apa tadi tanya? Udah ya. Baik, cukupkan. Jadi nanti yang ingin bukunya silahkan ya, hubungi admin. Mudah-mudahan dan semoga bermanfaat. Yang ingin buku tadabbur Al-Fatihah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.